Citra satelit ungkap fasilitas peluncuran rudal bawah tanah milik Iran, Amerika Serikat dalam ancaman besar. Muncul laporan bahwa Iran memiliki fasilitas peluncuran rudal balistik bawah tanah di barat daya negara tersebut. Fasilitas tersebut terletak sekitar 805 km dari Kuwait, tempat lebih dari 13.000 tentara Amerika Serikat ditugaskan. Pada Rabu 17 Maret 2021, Fox News melaporkan bahwa fasilitas peluncuran rudal balistik tersebut di Forgo, Iran, menurut citra satelit yang diambil oleh Maxar Technologies. Citra satelit tersebut menunjukkan ada 4 lubang yang sudah digali. Keempat lubang tersebut diduga untuk peluncuran rudal. Menurut laporan The Intel Lab, dari keempat lubang itu sebanyak 3 lubang sedang diperkeras sedang dalam tahap aksi konstruksi. Kepala analis Intel Lab Itai Barlev mengatakan melihat konstruksi fasilitas yang begitu kompleks tersebut bukanlah yang mudah untuk menetralkannya dengan cara konvensional. Sebelumnya, Lab Intel merilis video yang menunjukkan secara rinci situs rudal balistik milik Iran. Menurut sejumlah kelompok intelijen, fasilitas tersebut telah ditingkatkan secara signifikan sejak 2018 sebagaimana dilansir dari Sputnik. Kawasan Timur Tengah masih tegang karena belum ada kemajuan yang dicapai terkait kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani pada 2015 bersama Rencana Aksi Komprehensif JCPOA. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari kesepakatan tersebut pada 2018. Tak cukup sampai di situ, Trump juga menjatuhkan sanksi keras kepada Teheran sejalan dengan kebijakannya dalam menekan Iran. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden telah mengisyaratkan keinginan untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu. Namun sampai sekarang belum ada langkah signifikan yang dibuat ke arah itu. Iran telah berulang kali mengatakan bahwa AS lah yang meninggalkan kesepakatan itu. Oleh karena itu, Teheran menuntut Washington mencabut sanksi terlebih dahulu. Iran juga menolak usulan untuk merunding kembali kesepakatan itu. Negara tersebut berkeras bahwa JCPOA yang asli harus dipertahankan. Sementara itu, Israel telah memberi sinyal peringatan tentang Iran yang diduga mengembangkan senjata nuklir. Padahal Israel sendiri telah lama dicurigai memiliki persenjataan nuklir dan diyakini memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz baru-baru ini berbicara kepada Fox News bahwa pasukan Israel memperbarui rencananya untuk mempersiapkan potensi serangan di situs nuklir Iran. Dia mengklaim militer Israel telah mengidentifikasi banyak target di dalam Iran. Sebagai tanggapan, Menteri Pertahanan Iran telah berjanji untuk meratakan Tel Aviv dan Haifa, 2 kota terbesar di Israel, jika Israel mencoba menyerang Iran. Di sisi lain, perang Israel versus Iran di depan mata, rupanya yang terkuat adalah negara ini. Ketegangan antara Iran dan Israel kemungkinan besar bisa berujung konfrontasi militer alias perang. Garda Revolusi Iran atau IRGC yang terus menunjukkan taringnya kepada negara-negara barat mendapat tantangan dari Israel, yang merupakan sekutu Amerika Serikat yang berambisi menghentikan program senjata nuklir negara mula. Diketahui sebelumnya terjadi sebuah insiden di Natanz, ibu kota provinsi Isfahan, Iran. Menurut data yang dikutip dari Tehran Times, sebuah ledakan terjadi di kawasan tersebut dan menghancurkan sebuah fasilitas nuklir. Seketika Iran langsung mencurigai Israel sebagai dalang dari insiden tersebut. Dalam laporan yang dikutip dari media Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung, ada dugaan bahwa agen Israel memang sudah merencanakannya. Tak cuma itu, kemarahan Iran juga dipicu oleh ambisi Israel untuk mencaplok wilayah tepi barat Palestina.
Solidaritas sesama negara Islam mematik semangat Iran untuk membela rakyat Palestina dan mengambil sikap tegas untuk membantai orang-orang Yahudi Israel. Israel tak tinggal diam. Akhir Mei lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam jika ada tindakan yang membahayakan penduduk, maka Israel juga akan mengambil sikap tegas. Di sisi lain, Israel juga tengah terlibat dalam konflik bersama kelompok dari Lebanon, juga mencium adanya campur tangan Iran. Perseteruan itu di perbatasan utara Israel, khususnya di wilayah dataran tinggi Golan, hingga membuat Amerika risau. Sederet fakta tersebut kian menambah keyakinan sejumlah pihak bahwa perang antara Iran dan Israel semakin dekat. Lantas bagaimana peta kekuatan militer kedua negara ini? Siapakah yang lebih kuat, Iran atau Israel? Berikut ulasannya. Mengutip sejumlah data dari Global Firepower untuk mengetahui kekuatan Garda Revolusi Iran atau IRGC dan Tentara Pertahanan Israel atau IDF, Israel Defense Forces di semua sektor dari segi peringkat kekuatan, ternyata Iran jauh berada di atas Israel. Pada tahun lalu, tepatnya 2020, Iran menduduki posisi ke-14 dunia sebagai negara dengan armada militer terkuat dengan indeks kekuatan Power Index 0,2191. Sementara itu Israel menduduki posisi ke-18 dengan indeks kekuatan 0,3111. Dilihat dari segi kekuatan personel atau manpower, Iran terbukti lebih kuat daripada Israel. Saat ini, Garda Revolusi Iran tercatat memiliki total pasukan mencapai 873.000 personel, yang terdiri dari 523.000 personel aktif dan 350.000 personel cadangan. Sementara Israel hanya punya 170.000 prajurit aktif dan 445.000 pasukan cadangan. Di sektor kekuatan tempur armada udara, Israel juga lebih unggul daripada Iran. Sebab Israel memiliki 589 unit pesawat dan helikopter, sementara Iran hanya punya 509 unit. Kendaraan lapis baja milik Israel mencapai 10.000 lebih, sementara Iran memiliki 4.300. Namun di sektor darat, Iran unggul dalam hal artileri medan dan juga unit proyektor roket. Garda Revolusi Iran punya 2.088 unit artileri medan dan 1.935 penyektor roket. Sementara Israel hanya punya 300 artileri medan dan 100 unit proyektor roket. Akan tetapi ternyata Iran justru jauh lebih kuat di sektor armada laut. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran tercatat punya 34 kapal selam tempur, sementara Israel hanya punya 5 unit saja. Iran juga punya 7 buah kapal frigate, sementara Israel tak punya satu pun. 3 unit kapal korvet berbeda tipis dengan milik Israel yang punya 4 unit. Kemudian untuk kapal penjaga pantai, jumlah kapal Iran mencapai 342 unit, sementara Israel cuma memiliki 45 unit. Yang terakhir, Israel tak punya satu pun kapal penyapuran jauh laut, sementara Iran punya 8 unit.